Pernikahan impian di Bali, siapa sih yang nggak mau? Tapi sadar nggak, di balik semua keindahan itu, ini adalah sebuah bisnis yang serius banget. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas strategi di balik salah satu wedding planner di Bali, dan kita lihat bareng-bareng gimana mereka mengubah mimpi jadi keuntungan. Coba deh, bayangin sejenak. Kamu lagi berdiri di puncak tebing di Bali, di bawah ada suara ombak, terus matahari terbenam warnain langit jadi oranye keunguan gitu. Wah, momen yang sempurna banget, kedengerannya indah banget kan? Jelas indah, tapi tunggu dulu, realitanya datang. Gimana caranya kamu ngatur semua ini dari tempat yang jaraknya ribuan kilometer? Tiba-tiba mimpi yang indah tadi jadi terasa, rumit banget. Nah, kerumitan inilah yang kita sebut dilema pernikahan destinasi. Dan ini tantangan yang benar-benar nyata. Intinya tuh gini, di balik setiap foto pernikahan impian yang estetik di Bali, ada potensi mimpi buruk logistik. Mulai dari koordinasi yang pusing, biaya-biaya siluman, sampai miskomunikasi karena beda budaya. Inilah masalah utama yang harus dipecahkan. Oke, kalau kita pecah lagi, ada 3 tantangan besarnya. Pertama, koordinasi jarak jauh. Coba bayangin, ngatur vendor dari zona waktu yang beda-beda. Pusing kan? Kedua, transparansi harga. Yakin harga yang kamu dapat itu harga terbaik? Dan yang ketiga, kesenjangan bahasa dan budaya, yang gampang banget bikin salah paham. Terus, siapa sih yang ngalamin masalah ini? Target pasarnya itu spesifik banget. Ada pasangan milenial dari luar negeri kayak Australia, Eropa, dan Amerika. Ada juga pasangan dari kota-kota besar di Indonesia. Tapi intinya satu, mereka semua mau pernikahan destinasi yang eksklusif, tapi efisien dan nggak pakai drama. Oke, masalahnya udah jelas, targetnya juga udah jelas, terus gimana solusinya? Nah, disinilah kita masuk ke cetak biru untuk kebahagiaan versi mereka. Fondasi dari semua strategi mereka itu adalah sebuah kerangka kerja yang namanya Lean Canvas. Gampangnya, ini tuh kayak rencana bisnis dalam satu halaman aja. Alat ini maksa kita buat fokus ke hal-hal yang paling penting, mulai dari masalah pelanggan sampai gimana cara dapat untung. Efektif banget buat motong semua keribetan dan langsung ke inti bisnisnya. Nah, salah satu hasil paling penting dari proses Lean Canvas tadi adalah proposisi nilai yang super jelas. Buat mereka, ini diwujudkan dalam sebuah janji tanpa stres. Proposisi nilai unik mereka ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Gerbang menuju pernikahan Bali yang estetik, transparan, dan tanpa stres. Coba perhatiin deh kata-katanya. Ini bukan cuma slogan loh. Setiap kata di sini tuh langsung menjawab 3 masalah utama yang kita bahas di awal tadi. Estetik, transparan, dan tanpa stres. Kena banget. Jadi gimana caranya mereka bisa menuhin janji itu? Jawabannya ada di 3 pilar solusi mereka. Pertama, platform dengan vendor-vendor pilihan yang kualitasnya udah dijamin. Kedua, sistem pelacakan anggaran yang real time, jadi semuanya transparan. Dan ketiga, asisten pribadi multibahasa yang benar-benar paham seluk-beluk lokal. Keren kan? Punya solusi yang hebat itu percuma kalau nggak ada yang tahu, betul kan? Jadi gimana caranya mereka nemuin calon pelanggan yang tepat? Yuk kita bedah strategi pemasaran mereka. Mereka pakai pendekatan 3 cabang yang cerdas. Pertama, SEO, biar siapapun yang nyari Bali Wedding di Google langsung nemuin mereka. Kedua, kemitraan strategis sama hotel-hotel butik, buat dapat rujukan klien yang berkualitas. Dan yang ketiga, tentu aja, marketing visual yang kuat di Instagram dan TikTok, tempat target audiens mereka biasa cari inspirasi. Tapi, semua strategi tadi kan sebenarnya bisa aja ditiru sama pesaing. Kekuatan mereka yang sesungguhnya itu ada di sesuatu yang gak gampang buat di-copy-paste. Dan inilah yang bikin mereka beda. Wedding planner lain mungkin nawarin tempat-tempat yang udah umum dan jaringan vendor yang standar, tapi perusahaan ini mereka nawarin akses ke lokasi-lokasi permata tersembunyi yang eksklusif. Dan yang lebih penting lagi, mereka punya ikatan komunitas dan pemahaman budaya yang mendalam. Nah, ini yang nggak bisa ditiru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ngomongin uang. Gimana sih model bisnis ini benar-benar ngasilin untung? Mari kita lihat struktur keuangannya. Struktur keuangannya sebenarnya cukup lugas. Pemasukan mereka datang dari biaya jasa perencanaan, komisi dari vendor, sama layanan tambahan premium. Sementara itu, pengeluarannya fokus di 3 hal utama. Marketing digital buat dapetin klien, biaya operasional tim inti mereka, dan pengembangan platform teknologinya. Model bisnis yang ramping dan bisa diskalakan. Jadi, kita udah paham masalahnya, solusinya, sampai model bisnisnya. Terus apa pelajaran utama yang bisa kita ambil? Ini lebih dari sekedar merencanakan sebuah acara. Bisnis yang hebat itu nggak cuma jalan pakai feeling, tapi pakai data. Mereka ngukur kesuksesan lewat 3 metrik kunci. Ada jumlah pesanan per kuartal buat lihat pertumbuhan.
Terus ada Net Promoter Score buat ngukur kepuasan klien. Dan terakhir, nilai kontrak rata-rata buat mastiin bisnisnya tetap untung. Semuanya terukur. Pada akhirnya, ini semua negasin kembali satu ide penting. Mereka bukan sekedar penyedia jasa. Mereka memposisikan diri sebagai mitra, partner yang benar-benar berdedikasi untuk menciptakan hari yang sempurna dan penuh makna buat kliennya. Dan ini membawa kita ke kesimpulan besarnya. Setiap bisnis yang hebat, intinya cuma satu. Mereka memecahkan masalah yang nyata. Studi kasus ini adalah contoh sempurna tentang gimana caranya mengidentifikasi sebuah masalah yang sangat emosional dan membangun solusi yang elegan di sekelilingnya. Jadi pertanyaannya sekarang kembali ke kita semua. Masalah nyata apa yang sedang coba kamu selesaikan?